Inilah kisah wafatnya Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah yang diracun istrinya sendiri. Setelah ayahnya Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Hasan diangkat sebagai khalifah oleh penduduk Kufah. Namun Muawiyah menentang kepemimpinan Hasan dan terjadi konflik. Demi menghindari pertumpahan darah antar sesama muslim, Sayyidina Hasan memilih untuk berdamai dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Dengan syarat bahwa setelah Muawiyah wafat, kepemimpinan dikembalikan kepada keluarga Nabi. Setelah Hasan menyerahkan kursi khalifah kepada Muawiyah, beliau lantas kembali ke kota Madinah. Di sana, Hasan memilih menjauhi dunia perpolitikan dan menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat usia Hasan menginjak umur 46 tahun, beliau mengalami sakit yang sangat parah sebab diracuni oleh seseorang. Sayyidina Hasan sempat berkata kepada adiknya Husain, "Sudah 3 kali aku mengalami keracunan, namun tak separah yang kurasakan saat ini." Kemudian sang adik Husain bertanya, "Siapakah orang jahat yang meracunimu begini?" Maka Sayyidina Hasan dia tak mau memberitahunya, sebab ia tidak mau terjadi perselisihan atas kematiannya itu. Diriwayatkan Al-Hamid Al-Husaini, sebagian ahli sejarah meyakini bahwasanya yang meracuni Sayyidina Hasan adalah istrinya sendiri, bernama Ja'dah binti Al-Ashad. Ia meracuni suaminya atas perintah dari Muawiyah. Dia dijanjikan akan diberi uang sebesar 100.000 dinar apabila bisa meracuni suaminya sendiri. "Kalau dirimu mau meracuni Hasan, maka diriku akan menikahimu," janji Yazid kelompok Muawiyah. Tetapi nyatanya setelah Ja'dah berhasil membunuh dan meracuni suaminya sendiri, Yazid malah ingkar janji. Ja'dah memperoleh uang imbalan tidak sebesar apa yang dijanjikan, dan Yazid tidak menikah dengan Ja'dah sebab khawatir jika nantinya juga mengalami nasib tragis seperti yang dialami Sayyidina Hasan. Sebelum wafat, Sayyidina Hasan berwasiat agar dimakamkan di samping kakeknya, Nabi Muhammad di Madinah. Namun Bani Umayyah menolak dan bahkan mengancam akan menyerang jika jenazahnya dimakamkan di dekat makam Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Hasan dimakamkan di Jannat Al-Baqi bersebelahan dengan makam ibunya, Fatimah Az-Zahra. Inilah kisah wafatnya Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah yang diracun istrinya sendiri. Setelah ayahnya Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Hasan diangkat sebagai khalifah oleh penduduk Kufah. Namun Muawiyah menentang kepemimpinan Hasan dan terjadi konflik. Demi menghindari pertumpahan darah antar sesama muslim, Sayyidina Hasan memilih untuk berdamai dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Dengan syarat bahwa setelah Muawiyah wafat, kepemimpinan dikembalikan kepada keluarga Nabi. Setelah Hasan menyerahkan kursi khalifah kepada Muawiyah, beliau lantas kembali ke kota Madinah. Di sana, Hasan memilih menjauhi dunia perpolitikan dan menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat usia Hasan menginjak umur 46 tahun, beliau mengalami sakit yang sangat parah sebab diracuni oleh seseorang. Sayyidina Hasan sempat berkata kepada adiknya Husain, "Sudah 3 kali aku mengalami keracunan, namun tak separah yang kurasakan saat ini." Kemudian sang adik Husain bertanya, "Siapakah orang jahat yang meracunimu begini?" Maka Sayyidina Hasan dia tak mau memberitahunya, sebab ia tidak mau terjadi perselisihan atas kematiannya itu. Diriwayatkan Al-Hamid Al-Husaini, sebagian ahli sejarah meyakini bahwasanya yang meracuni Sayyidina Hasan adalah istrinya sendiri, bernama Ja'dah binti Al-Ashad. Ia meracuni suaminya atas perintah dari Muawiyah. Dia dijanjikan akan diberi uang sebesar 100.000 dinar apabila bisa meracuni suaminya sendiri.